Sanggupkah engkau menahan sakitnya, terhianati cinta yang... Oke, selamat malam rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu yang kami hormati, juga Coach Bambang Nugroho, Mutiara. Malam ini kita langsung mulai aja, meskipun peserta ini baru 27 peserta dari 78 peserta yang sudah mendaftar. Tapi mudah-mudahan nanti teman-teman pada bergabung di ruang Zoom malam hari ini. Sebelumnya mungkin silahkan kameranya dibuka, teman-teman semuanya on kamera. Jadi kita bersama Coach Bambang Nugroho bisa saling mengenal. Luar biasa sekali, Pak Heri Agus Montoha. Terima kasih Bapak. Ya, yang lainnya silakan dibuka. Bu Wati Pekalongan, kemudian ada Pak Bimo dari FHC, kemudian ada Pak Heru, kemudian ada Bu Indriani Kosasih. Sasa, silakan dibuka on kameranya. Waktu kami berikan kepada Ibu Tiara, silakan Bu Tiara. Baik, terima kasih Pak Supri. Kita langsung aja ya Pak Supri ya. Mengingat waktu juga sudah jam 7:04, sudah lewat 15 menit dari jadwal. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati narasumber malam hari ini, Bapak Bambang Nugroho. Yang kami hormati Penasehat HR Akselerator Indonesia, Bapak Dr. Andes Agus Sutrisno MPD. Yang kami hormati Ketua Umum HR Akselerator Indonesia, Bapak Supriyadi Trisno Saputro SE. Yang kami hormati pengurus HAI, dan juga yang kami hormati seluruh peserta webinar dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara webinar Behavior Crafting Mendesain Perilaku Menuju Super Produktif. Pada malam hari ini, hari Minggu, tanggal 27 Agustus 2023. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas terselenggaranya webinar pada malam hari ini. Baik, sebelum memasuki acara selanjutnya, perkenankan saya untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga penyampaian materi, keempat tanya jawab, kemudian closing statement, selanjutnya adalah foto bersama, dan terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara pada malam hari ini. Baik Bapak, Ibu, dan seluruh peserta webinar yang berbahagia, sebelum memasuki acara yang selanjutnya, demi kelancaran dan kesuksesan acara malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu menurut keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Acara selanjutnya adalah sambutan oleh Ketua Umum HR Akselerator Indonesia kepada yang terhormat Bapak Supriyadi Trisno Saputro SE. Kami persilakan. Baik, terima kasih Bu Tiara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati sahabat guru saya, yaitu Coach Bambang Nugroho. Beliau ada behavior terapis yang malam hari ini berkenan untuk memberikan ilmunya kepada kita. Terima kasih banyak, Coach. Yang kami hormati Ketua STE Pelita Nusantara, Bapak Logiatno. Yang kami hormati
Ketua STI Semarang yang kami hormati Universitas Ngudi Waluyo Ungaran, dalam hal ini biasa diwakilkan oleh Bapak Kustiono, Wakil Rektor Bidang 4, yang kami hormati Dekan Fakultas Wahid Hasim Semarang, Bapak Mastur, yang kami hormati Bapak Agus Tresno selaku penasihat HR Akselerator Indonesia, yang kami hormati rekan-rekan penyelenggara dan pengurus HR Akselerator Indonesia beserta teman-teman yang hadir pada acara webinar batch ke-12 HR Akselerator malam hari ini. Tentunya kegiatan ini insya Allah kami akan selenggarakan secara berkala setiap bulan sekali, karena memang daripada tujuan atau program kami di organisasi adalah bagaimana mewujudkan SDM yang unggul, kompeten, dan berdaya saing dengan tagline Jawa kami, yaitu Sinau Bareng Pinter Bareng. Kami sangat berbangga sekali dari beberapa kegiatan webinar 1 sampai 12, antusias teman-teman baik dari Sabang hingga Merauke sangat luar biasa sekali, dan tentunya ini menjadi penyemangat buat kami untuk menyelenggarakan kegiatan webinar selanjutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara malam hari ini, acara yang luar biasa yang nanti akan disampaikan sepenuhnya oleh Gus Bambang Nugroho, mengambil topik behavioral crafting, mendesain perilaku menuju super produktif, ilmu yang baru bagi kami dan tentunya menjadi insight nantinya buat kita untuk pengembangan diri maupun saat kita bekerja di perusahaan. Dan kami sangat terima kasih, dan nanti apabila dalam penyampaian kami, penyuguhan kami ada sesuatu yang kurang, sekali lagi kami atas nama penyelenggara maupun pengurus dari HR Akselerator Indonesia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan sekali lagi terima kasih buat Bambang Nugroho yang berkenan untuk berbagi ilmu buat kita semuanya. Akhirul kata, bila itu walidayah walinaya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Tiara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Supri. Baik, dengan demikian masuklah kita ke dalam acara inti malam hari ini, yaitu penyampaian materi dengan tema Behavior Crafting, mendesain perilaku menuju super produktif. Kami persilahkan langsung Coach Bambang, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih, selamat malam semuanya. Suara Selamat saya malam, bisa, Coach. oke, selamat malam semuanya. Suara saya jelas terdengar ya. Clear, Coach. Oke, oke, salam sejahtera untuk Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan ya, berkah curahan kasih sayang Yang Maha Kuasa terhadir mengalir ke dalam seluruh sisi kehidupan kita. Amin. Malam ini saya bahagia banget, saya bersyukur banget ya karena diberi kesempatan sharing tentang sesuatu yang sedikit saya tahu pada teman-teman semuanya untuk bisa terus meningkatkan produktivitas kita ya. Oke, hari ini judul kita adalah behavior crafting ya. Behavior crafting. Makanan apa itu ya? Makanan apa ya? Behavior crafting, behavior crafting. Kita akan ngomong banyak hal tentang bagaimana mendesain perilaku menuju ke super produktif ya. Ya, teman-teman, terima kasih semuanya. Dan saya tidak mungkin menyebut satu demi satu yang hadir. Saya yakin para pembelajar hari ini ada di sini. Orang mau berendah hati untuk belajar, orang mau terus mengisi gelas-gelasnya, sehingga gelasnya semakin banyak ya. Sehingga kita semakin terus bertumbuh dengan bekal ilmu, pengetahuan, pengalaman, dan sebagainya. Nah, insya Allah malam ini kita bisa belajar banyak hal. Patris, silakan kenalan dulu, nama saya Bambang Nugroho, silakan slide share ya. Ya, Nama saya silakan. Bambang Nugroho, ya silakan dipanggil saudara. Bambang Nugroho, Wah, dipanggil Bambang boleh, dipanggil Nugroho boleh, asal jangan balik grok ya teman-teman ya. Kebetulan saya mendalami perilaku, saya ini seorang pria panggilan, dipanggil di company-company, di BUMN, di berbagai lembaga ya, untuk memberikan training, coaching, terapi berbasis change behavior di bidang perilaku.
Jadi nggak usah khawatir teman-teman ya, di bidang perilaku saya ini paling ahli, paling pinter, paling pakar, paling expert se-RT 7, RW 4, Kelurahan Tambah Haji, Kecamatan Ngalian. Jadi satu RT saya berikan jaminan, satu RT saya paling pinter ya. Nah, di bidang behavior ya, saya punya tangga guru besar, tapi kan tidak di bidang behavior ya. Nah, maka di bidang behavior insya Allah saya paling senang belajar di situ. Dan hari ini teman-teman, on base kita akan banyak belajar tentang behavior. Bagaimana kita merubah perilaku pelaku, kita melakukan behavior crafting ya. Agar hari-hari kita semakin produktif, hari-hari kita semakin baik lah gitu. Karena produktivitas akan berbanding lurus dengan hasil ya. Jadi makin produktif ya makin banyak bisa kita lakukan, makin banyak bisa kita lakukan tentu kita dapatkan reward hasil yang semakin baik, baik hasil-hasil yang sifatnya tangible maupun intangible ya. Tangible itu ya sifatnya material ya, gaji, komisi, apapun itu namanya. Kemudian intangible ya pengalaman, network, personal branding yang makin kuat, trust orang lain pada kita semakin kuat dan sebagainya. Ternyata semua by design ya. Nanti kita hari ini akan belajar karena semua mesti by design, karena ketika kita tidak melakukan desain, ketika kita tidak melakukan crafting, maka apa terjadi? Kita akan cenderung melakukan hal yang sama dan berulang, sama dan berulang. Oke, gitu-gitu aja ngono-ngononya tanpa sadar. Dan banyak orang tanpa sadar hidupnya terus menjalani langkah yang sama berulang-ulang aja sehingga tidak nambah kompeten. Dia boleh aja bekerja selama sekian tahun tetapi kompetensi tidak meningkat. Ada nggak ini, ada teman-teman dari Unpahas, dari STIE ya, dari ada Mudi Waluyo dan sebagainya ya. Ada nggak orang yang dosen ngajar sudah 15 tahun, 20 tahun ngajar, ngajarnya tetap tidak enak, ada nggak? Sudah 15 tahun, 20 tahun ngajar, tapi ngajar tetap tidak enak. Ya. Kenapa? Ya karena tidak mengupdate cara pengajarnya, tidak mengupdate public speaking-nya dan sebagainya. Ini contoh sekali. Oke teman-teman, makanya hari ini kita akan sharing tentang bagaimana kita merubah perilaku ya. Bahkan kita mendesain perilaku agar kita bisa melakukan apapun seperti yang kita impikan. Oke. Yang mengawali selanjutnya ya Pak Tris, next kita masuk ke slide berikutnya. Nah teman-teman, boleh jadi kita hari ini kita sangat bersyukur ya teman-teman. Kita sangat bersyukur dengan segala pencapaian kita. Teman-teman telah mengalami, kita semua telah mencapai satu titik tertentu yang sudah tidak sama dengan dulu lah ya. Kita boleh jadi hari ini secara pendidikan formal kita S2, S3, bahkan guru besar, sebagian saya ingin teman-teman yang hadir. Oke. Wawasan kita, network kita, segala sesuatu kita sudah sangat luar biasa lah ya. Dibanding saat dulu Pak Ibu ya teman-teman ya. Udah sangat maju. Oke, itu sangat kita syukuri. Bahkan dibandingkan dengan teman-teman kampung, saya nggak tahu apakah dari kampung. Saya ini dari kampung teman, saya dari kampung. Saya di lereng Gunung Merbabu gitu ya. Jadi saya ini udah sangat sukses dalam tanda kutip ya. Itu sangat sukses. Yang dulu saya dipanggil Lek Bambang, zaman kecil saya dipanggil Lek Bambang ya. Tapi sekarang panggil udah meningkat Haji Bambang. Ya, teman-teman saya di kampung ada Lek Nardi, Lek Supiyo, Lek Medi dan sebagainya. Dan saya bersyukur semua karena Yang Maha Kuasa, saya berada satu titik yang sudah rise above the crowd lah, sudah di atas, sudah tumbuh di atas rata-rata teman SD saya yang gunung, orang pada nggak sekolah, sementara saya ya alhamdulillah bisa sekolah, bisa mengenyam pendidikan di luar negeri dan sebagainya. Ini satu kenikmatan luar biasa. Dan saya yakin kita semua seperti itu. Yes, kita bersyukur dengan segala capaian yang telah kita raih, tentu berkat rahmat dari Maha Kuasa. Oke, teman-teman, tapi pertanyaannya boleh jadi loh yang kita renungkan, boleh jadi saat ini kita bisa lebih memiliki capaian-capaian jauh lebih indah. Ya toh ya. Mestinya boleh jadi kita punya capaian lebih indah. Boleh jadi kalau saja mau, kita mungkin hari ini udah doktor loh, bagi S2. Yang masih S1 teman-teman, mungkin boleh jadi kita udah S2 loh. Yang lulusan SMA mestinya bisa ngelanjutin kelas malam kuliah gitu kan, kelas karyawan sehingga bisa sarjana gitu. Boleh jadi hari ini kita boleh punya sabrek sertifikasi macam-macam sertifikasi kompetensi. Boleh jadi hari ini mestinya kita bisa punya ekonomi yang mapan. Boleh jadi kita punya banyak hal mestinya teman-teman. Tetapi mestinya kita bisa memiliki capaian-capaian lebih indah lagi. Karena mestinya kita bisa lakukan itu.
Tapi kenapa kita belum melakukan? Nah, itu yang menarik untuk kita bahas, dan saya yakin nanti ada suatu insight, ada inspirasi yang bisa teman-teman terima saat ini. Jadi boleh jadi saat ini kita memiliki capaian yang jauh lebih baik mestinya, tapi kita masih stay di sini ya. Nggak usah, teman saya pun juga begitu teman-teman ya. Teman-teman saya, teman main saya ini udah guru besar ya. Kemarin saya barusan ketemu di acara di rumah saya Sultan Agung ya. Teman saya, 2 teman saya, 3 teman saya bahkan itu. Teman main udah guru besar semuanya gitu. Guru besar semuanya. Oke, di bidang S3 oke saya di bidang guru besar saya pasti kalah. Nah, semoga masih ada sisi kemenangan di sisi yang lain. Tapi hari ini kita akan belajar teman-teman bagaimana kita akan terus lakukan pembenahan-pembenahan ya agar kita lebih produktif hari-hari kita, detik-detik kita. Karena nanti kalau kita mau jujur, banyak hal-hal yang mestinya bisa kita lakukan. Banyak hal yang mesti kita terus lakukan di waktu-waktu kita sehingga produktivitas kita semakin meningkat. Oke, next yuk Pak Tis. Jadi teman-teman hormati, itulah saatnya menata diri ya. Kita mesti menata diri, mendesain ulanglah perilaku-perilaku agar menjadi super produktif ya. Kita mesti tata diri. Ya, saudara-saudara, kenapa kita mesti tata diri? Lagi-lagi di luar kesadaran kita, teman-teman, kita akan sangat nyaman dengan segala kebiasaan kita. Saya ini tukang ngomong ya. Hampir setiap hari saya pegang mic. Setiap hari. Tadi pagi ya, saya juga ada di kelas sekitar 200-an orang. Tadi malam ada sekian orang. Kemarin pagi sekian orang. Kamis malam 1.500 orang di Jakarta. Kamis malam. Jumat training sak malam. Artinya saya ini tukang ngomong. Saya tukang ngomong yang sedikit boleh GR, apresiasi sudah luar biasa, mereka bahkan kasih tes. Wah, terima kasih, keren dengan Pak Bambang. Oke. Iya. Jadi saya dapatkan apresiasi dari audiens atas capaian saya di bidang grab peserta lah gitu kan. Oke, gitu. Tetapi hati-hati, jika tidak hati-hati, saya akan sangat menikmati, dalam tanda kutip, menikmati tepuk tangan itu. Sangat-sangat menikmati dengan kebiasaan saya yang begini aja orang sudah appreciate gitu. Maka saya, jika tidak hati-hati, karena saya udah nikmat di situ, saya sudah tidak mengupdate lagi. Saya sudah tidak belajar lagi. Saya sudah tidak lakukan sesuatu loh teman-teman ya. Karena teman-teman kita belajar psikologi ya. Apapun yang ingin kita raih, kita capai, end game-nya itu perubahan perasaan gitu. Dalam konteks bicara kan perasaannya ketika peserta puas gitu. Peserta apresiasi. Peserta standing up. Jadi rasanya udah apa ya? Nih, hati-hati Pak Tracy sesama orang panggung kita ini ya, gitu kan ya. Itu sudah sangat nikmat gitu loh. Ini jika tidak hati-hati. Ini akan terus melakukan hal yang sama seperti itu karena kita sangat menikmati dengan zona kenyamanan. Kita udah biasa mendengar itu. Dan bahkan mohon maaf teman-teman, saya melihat loh banyak pembicara dalam konteks pembicara yang sudah bertahun-tahun jadi bicara, tetapi menurut saya dia nggak progres gitu, nggak bertumbuh. Perkara itu sudah diterima oleh market itu lain cerita. Perkara market sudah berikan apresiasi lain cerita. Tetapi sepanjang penglihatan saya dia nggak tambah maju. Buktinya materi masih sama gitu. Artinya saya melihat itu nggak ada update itu. Ini di public speaker ya, training coach saya mohon maaf saya banyak. Mungkin kalangan lain misalnya banyak juga loh para mubalik, para rohaniwan itu. Ya begitu gitu. Dan rasanya kok saya juga pernah mengalami masa-masa itu saudara-saudara ya. Masa tidak bertumbuh. Saya gini teman-teman pernah suatu saat betul saya lupa di sebuah corporate ya, grup Indofood Sukses Makmur ya, di salah satu anak perusahaannya ya. Saya lupa ya di Nodel atau Fritole atau di Bumbu ya.
Jadi saya diundang lagi minta materi bla 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 gitu kan. Apa kata dia? Tahu nggak Pak Bang? Yang dia mau itu persis dengan sekian tahun lalu. Persis sama materinya bla bla bla. Gitu ya. Berarti saya nggak maju, saya nggak bertumbuh gitu. Berarti saya menikmati zona kenyamanan. Saya tidak ada kemajuan-kemajuan berarti. Nah itulah teman-teman, banyak orang tanpa sadar teman-teman dia ini melakukan hal yang sama dan berulang teman-teman. Sementara kita akan menjadi hebat ketika terus akan update itu. Bahkan kalau kita bicara tentang teorinya, tentang teori deliberate practice 10.000 jam yang dipopulerkan oleh siapa ya? Kok jadi lupa? Oke, jadi teori 10.000 jam deliberate practice ya, Malcolm Gladwell. Jadi ternyata orang hebat, orang-orang expert, orang-orang champion, oke, di bidang apapun, ternyata dia telah melakukan sebuah perjalanan deliberate practice. Deliberate practice itu menyengaja untuk melakukan sesuatu, menyengaja deliberate practice, mengajar berlatih gitu. Itu butuh waktu 10.000 jam. Jadi untuk menjadi sosok yang expert, sangat ahli, sangat champion, sangat jago di satu bidang tertentu ternyata dibutuhkan 10.000 jam. 10.000 saya coba hitung ya, itu sekitar mungkin kalau 8 jam per hari kita intens itu butuh waktu 3 tahun ya. 3 tahun, kalau 4 jam berarti 6 tahun. Dan seharusnya. Maka teman-teman hati-hati, banyak orang yang sudah bermasa kerja dalam tanda kutip bertahun-tahun. Kenapa dia tidak expert? Karena tadi deliberate practice-nya 10.000 jam tidak terpenuhi. Dia memang mengajar, memberi training, coaching, fasilitasi. Dia juga memang misalnya di asesor, misalnya, tetap melakukan terus. Tetapi tidak terjadi peningkatan gitu. Dia hanya pengulangan lebih tepatnya. Lebih pengulangan, just repetisi. Dan dia nggak kemana-mana. Jangan-jangan saudara-saudara di bidang yang kita tekuni juga begitu. Kita setiap hari cuma, apalagi kita udah disibukkan dengan kegiatan administratif ya teman dosen itu juga tidak hati-hati. Teman guru juga gitu. Sudah disibukkan dengan kegiatan administratif, akhirnya betul-betul tidak menyengaja untuk melakukan proses deliberate practice. Maka hari ini pertama saya bilang behavior crafting ya. Kita menata ulang lagi teman-teman agar kita menjadi super produktif. Itu teman-teman. Jadi jika tidak hati-hati tanpa sadar kita akan menikmati kebiasaan-kebiasaan kita. Menikmati sesuatu yang sudah kita lakukan. Menikmati sesuatu yang mengundang dapat apresiasi. Menikmati sesuatu yang sudah di atas standar. Bahkan menikmati sesuatu yang kita sudah merasa rise above the crowd. Kita terbaik dibanding teman-teman. Tetapi sungguh akhirnya tanpa sadar kita tidak kemana-mana. Kita hanya stay. Ibaratnya kita kayak hamster. Nah, hamster. Tahu hamster teman-teman ya? Saya kira teman-teman sudah sangat familiar dengan kisah hamster. Hamster itu kan biasa dikasih di mainan itu ya. Gitu. Dia muter, dia sampai capek, tergopoh-gopoh, berkeringat begitu teman-temannya karena didilim. Dan begitu dia keluar dari mainan, dia capek. Dan dia tidak kemana, tidak geser tempat. Padahal dia sibuknya, ampun. Capeknya, ampun, kawan-kawan. Tapi tidak kemana-mana. Kenapa? Karena sang hamster hanya berputar di putaran hal yang sama berulang. Dan teman-teman, jangan deh kita begitu. Kita sibuk, kita kemana-mana, kita berkeringat, mungkin bahkan berdarah-darah. Tapi kita cuma sekedar pengulangan dan tidak nambah kompetensi, tidak nambah sesuatu. Amit-amit jabang baby. Itulah kenapa pentingnya kita menata ulang kehidupan kita. Behavior crafting. Kenapa? Karena jika tidak disadari, tidak cukup sadar, kita akan terus melakukan hal yang sama dan berulang. Itu teman-teman. Oleh sebab itu teman-teman, apa syaratnya agar kita terus memiliki next ya Pak Tris? Agar kita terus bertumbuh. Kita makin produktif ya. Apa itu produktif? Produktif itu menghasilkan. Produktif itu menghasilkan. Jadi menghasilkan sesuatu itu produktif. Bagaimana agar kita makin produktif? Bagaimana makin produktif? Dengan cara kita lakukan satu behavior crafting. Dengan melakukan satu desain ulang. Craft itu apa teman-teman? Craft itu kan kayak
craft itu kan batik gitu kan, itu craft. Bikin patung, bikin kaligrafi, bikin mal pola untuk dijahit lah, itu ngerancang itu dan mengeksekusi itu craft gitu. Nah, behavior crafting itu berarti menata ulang, merajut ulang, mendandani ulang. Saya suka dengan istilah ini, saya ada inspirasi dari bukunya B.G. Fogg ya, di buku Tiny Habit itu saya suka sekali. Jadi ada istilah yang sangat saya suka, ada frasa saya suka, ada behavior crafting. Oke. Nah, saudara-saudara, teman-teman, apa syarat untuk melakukan proses behavior crafting, teman-teman? Apa syaratnya, teman-teman? Ternyata syarat dua hal. Pertama, memiliki goal. Apa goalnya? Target. Sesuatu yang harus kita raih. Aku mau ini gitu. Sesuatu yang men-challenge kita. Sesuatu yang memaksa kita untuk berbuat sesuatu. Sesuatu yang membuat kita beranjak dari tempat duduk kita. Sisingkan lengan baju kita itu. Sesuatu yang menantang kita untuk mencapai bergeser dari titik A menuju ke titik B. Ini harus. Kenapa harus? Karena jika tidak punya goal, lagi-lagi kita akan melakukan hal yang sama dan berulang kecenderungannya begitu. Bahkan teman-teman, ketika teman-teman yang tidak mensyaratkan pendidikan S2 dan S3, kenapa ambil S2, S3? Untuk dapat belajar, untuk dapat ilmu, nggak harus S2, S3. Tapi kita butuh sistem agar kita mau tidak mau belajar. Kita butuh sistem untuk memaksa kita lakukan sesuatu. Ketemu dosen pembimbing, ketemu promotor. Itu kan bikin stres gitu. Nah, stres itu membuat kita menggelinjang. Apa menggelinjang, Pak Tris, ibu-ibu, teman-teman? Menggelinjang, gitu, menggelinjang gitu. Kita stres, kita mengalami namanya eustress. Eustress itu stres yang enak, sukses yang menantang. Kita nggak enak, kita bahkan depresi loh itu. Tapi ini harus sampai, harus bisa. Itu namanya eustress. Lawannya distress, ini bahasa psikologi ya. Distress itu stres karena akibat. Aduh, gitu, nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak punya duit. Aduh, merasa inferior itu distress ya. Yang lain sudah maju, berkembang, kita masih tertinggal jauh. Akhirnya kita merasa kecil, itu namanya distress. Tapi eustress, you itu kan kayak euforia, you itu kegirangan. Stres yang girangan, ini stres tapi asik gitu loh. Nah, kita perlu banyak itu, teman-teman. Termasuk hari ini saya stres yang asik. Saya stres ketemu teman-teman. Ya kan teman-teman ini kan nggak pernah ketemu saya gitu kan. Dan setiap hari saya tuh stres, teman-teman. Karena saya berusaha untuk memberikan sajian yang terbaik kan gitu kan. Gitu. Kalau soal bicara konten materi ya udah oke lah. Tapi bagaimana orang bisa jelas, bisa paham, bisa ngeh, orang terjadi wow, aha. Itu stres loh, teman-teman ya. Tapi ini stresnya stres yang eustress ya, sukses yang menantang. Dan begitu tercapai, wow, ada satu step naik lah. Maka penting kita punya goal. Kita perlu tempat agar men-challenge kita, perlu tempat untuk membuat kita nggak bisa duduk diam. Itu, harus itu. Tanpa itu kita tidak kemana-mana. Ingat pada dasarnya, semua orang akan menikmati zona kenyamanannya. Setiap orang akan betul-betul berada di titik zona kenyamanan. Nanti kita akan bahas sedikit tentang zona kenyamanan. Oke, nah kita butuh goal untuk men-challenge kita dan jalani secara konsisten. Terus berkesinambungan tiada akhir hingga goal itu tercapai. Konsisten itu suka duka dijalani. Gelem ra gelem dilakoni. Ini bahasa Italia, gelem ra gelem kudu dilakoni, kudu dirampoke, kudu gitu. Maka teman-teman bilang, gitu, disertasi yang baik itu yang selesai ya. Gitu. Tesis yang baik itu yang selesai. Gitu. Ternyata yang rampung. Nah, jadi kita butuh goal, kemudian kita butuh menjalani secara konsisten. Nah, ini nanti langkah-langkah yang akan kita bahas. Nah, sekarang teman-teman, nah apa tantangannya? Yuk kita lanjutkan Pak Tris. Apa tantangannya untuk bikin goal dengan gampang? Kita ini bisa bikin goal. Tapi nanti tantangannya adalah melakukannya. Saya tanya secara sederhana aja, ada nggak teman-teman yang dulu ketemu buku, aduh buku ini bagus banget, keren. Tapi 2 tahun, 3 tahun buku itu masih dalam plastik dan segelnya masih rapi. Adakah teman-teman? Ayo ngaku.
Ada nggak di antara temannya, aku mau olahraga, mau olahraga, mau olahraga, dengan 1001 alasan. Ini untuk kegiatan kardiovaskuler, bakar lemak, nanti baru bodoh habis lebaran. Wah, semangatnya luar biasa. Tetapi sudah 4 lebaran belum mulai adakah saudara? Why? Kenapa? Apa tantangannya sih? Gitu loh. Kenapa? Bahkan kita sudah tukang bikin goal. Bahkan setiap saat kita entah di proses pembelajaran, ketemu orang-orang inspiratif, membaca buku tertentu, nonton podcast, apapun, whatever itu, kita udah sangat sering dapatkan pencerahan, wah, mulai sekarang take action, gitu. Tetapi ternyata banyak yang tak tereksekusi. Ya atau ya? Ayo ngaku. Ya atau ya? Ngaku. Ya, Nah, apa Coach. tantangannya? Iya, yang penting aku aja, yang penting gitu. Jadi, yang aku boleh dada-dada, yang dada-dada. Aku mau bikin podcast, aku mau bikin konten. Ayo, ayo. Aku mau bikin buku, aku mau bikin ini, mau itu, mau ini, mau itu. Ayo. Kenapa ya bisa, teman-teman ya? Ini perlu kita bahas, penting untuk kita pahami. Kenapa? Apa terus kok kayak gini, teman-teman ya? Oke, yuk kita next. Karena pikiran memiliki mekanisme. Pak Tris, silahkan dilanjut. Next. Teman-teman, pikiran kita ini memiliki mekanisme ya. Cari nikmat, hindari sengsara. Itulah kenapa comfort zone. Kenapa comfort zone gitu? Karena tubuh kita punya mekanisme untuk menjaga kesetimbangannya. Tubuh kita punya mekanisme untuk sesuatu yang sudah terbentuk ini untuk selalu stay terbentuk di situ. Maksudnya baik gitu. Bayangkan kalau saudara tubuh tidak akan begitu, teman yang muslim, untuk sholat, setiap mau sholat, mesti ngapalin doa dulu, bacaan-bacaan dulu, gitu. Bayangkan teman-teman, bagi teman yang suka goes, gitu. Apa yang terjadi ketika mau goes, latihannya peda dulu, gitu. Butuh waktu panjang, gitu. Jadi tubuh aslinya punya mekanisme penjagaan keseimbangan, conversion. Itu tujuannya baik. Kenapa? Agar untuk melakukan sesuatu yang baru udah biasa dilakukan, itu tidak perlu ngulang lagi, tinggal jalan, gitu. Termasuk teman-teman yang dulu biasa naik sepeda zaman SMP, SD, nyepeda ke sekolah, hari ini sudah katakanlah 20 tahun tidak pernah pegang sepeda. Tetapi begitu besok mulai pegang sepeda, mulai pegang stangnya, jalan, nanti sebentar, penyelesaian sebentar, udah bisa nyepeda lagi. Kenapa? Karena mekanisme kebiasaan kita, kompetensi kita di masa lalu sudah tersimpan rapi dalam tubuh di ganglia basalis gitu loh. Ketika kita ingin melakukan, maka tinggal dipanggil ulang diri tentang dipanggil ulang aja, dilakukan sebentar, udah bisa. Nah, ini aslinya conversion itu tidak buruk. Dia melindungi kebiasaan kita. Sayangnya teman-teman, tubuh tidak mau tahu gitu loh. Tubuh tidak mau tahu yang dilindungi itu kebiasaan buruk atau kebiasaan baik gitu kan ya. Jadi kebiasaan baik akan cenderung baik terus, ini kabar baiknya. Kabar buruknya, kebiasaan buruk akan susah diperbaiki. Kenapa? Mekanisme tubuh menjaga keseimbangan. Maka, saudara-saudara, teman-teman, tubuh kita punya mekanisme mode fight or flight. Artinya, ketika dia buat kalkulasi, mau lakukan sesuatu nih, dia buat kalkulasi ya. Kalau dia ini oke, data sudah ada, go on, siapa takut akan fight, akan hadapi itu. Data sudah ada, langsung hadapi. Tetapi ketika data tidak ada, dia akan flight, akan pergi menjauh gitu. Dia punya mekanisme itu. Jadi cari nikmat, hindari sengsara. Next ya Pak Riz. Apa yang disebut nikmat? Nah ternyata saudara-saudara, nikmat itu sesuatu yang sudah dikenal, udah biasa, udah comfort zone. Itu yang disebut nikmat oleh si tubuh kita, oleh pikiran kita. Oke, nikmat, udah nikmat. Maka ketika kita menjalani sesuatu yang sudah nikmat, sudah ada polanya, sudah dikenal, sudah biasa, sudah patternnya jelas, programnya sudah ada, tinggal go gitu. Teman-teman yang udah biasa pegang mic ya di panggung, Bapak silakan ngisi apa? MC, host, ceramah sebentar Pak, langsung pegang mic. Siapa takut gitu? Kenapa? Fight, datanya sudah ada. Datanya sudah ada. Pak silakan Pak ya nanti bicara pakai speak English.
gitu. Udah biasa, oke, siapa takut gitu loh. Jadi segala sesuatu udah biasa, maka oke, go on, langsung fight gitu. Udah biasa. Itu nikmat. Nah, sesuatu yang nikmat akan dijaga oleh sistem tubuh, teman-teman. Nah, berikutnya apa yang disebut sengsara? Ya, mari kita lanjutkan, Pak Tejo. Ternyata sesuatu yang disebut sengsara adalah sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar kebisaan, di luar pola. Tadi, bagi teman-teman udah biasa pegang panggung depan kelas, suruh pegang mic, siapa takut? Fight. Tapi tidak semua orang biasa ngisi kelas. Mungkin di depan mahasiswa oke. Tapi di forum tertentu ngisi training, ngisi narasumber, jadi apapun. Suruh maju, duk gitu. Karena apa? Tubuh menganggap ini nggak biasa. Ini di luar kebiasaan ini. Bagi orang biasa telatan, kalau tidak telat nggak afdol. Ya atau ya, teman-teman. Kenapa? Telat itu nikmat. Ketika diajak disiplin, berat. Tetapi bagi teman-teman yang biasa disiplin, menarik teman-teman. Bagi biasa disiplin, itu sebelum waktunya tubuh udah ngasih, ayo jangan saya telat, ya, ayo cepat sarapan ngantar anak ini bajunya siapin dulu, jangan saya telat. Bahkan malu udah, ayo jangan malam-malam, besok sampai ngantor jangan saya telat. Dia udah ngasih tahu tubuh ini, keren loh tubuh ini. Besok ngantor loh, besok ngisi materi loh, besok ngajar jam pertama, jangan saya telat, jangan saya ngantuk. Dia ngasih tahu loh itu. Ayo cepat tidur. Dia ngasih, dia pakai inner voice, suara kecil. Tetapi betul-betul bagi sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar pola, tubuh akan nolak. Bagi teman-teman muslim ya, yang biasa bangun dini hari untuk sembahyang malam, maka tanpa jam, tanpa alarm, jam 2, setengah 3, bahkan setengah 4, jam berapapun, bangun enteng tanpa jam, tanpa alarm, ya toh ya. Tapi bagi orang yang bangsawan tangi kawanan, saudara-saudara ya, diajak bangun pagi susah. Kenapa itu menyengsarakan? Kenapa? Di luar kebiasaan, di luar kebisaan, dan di luar pattern, di luar pola. Jadi kawan-kawan, tubuh menjaga sistem, ya. Tubuh menjaga sistem, cari nikmat, hindari sengsara. Nikmat sesuatu yang diulang-ulang, yang biasa dilakukan. Sengsara sesuatu yang di luar kebiasaan, di luar pola. Cuma itu aja teman-teman. Keren toh? Luar biasa. Yuk kita tepuk tangan dulu biar semangat teman-teman ya. Oke, terima kasih Ibu Apu. Nah, mari kita lanjutkan. Nah, teman-teman saya hormati, conversion. Inilah teman-teman. Gawe kan gawe apa niku pencet. Halo, ada apa ini? Oke, lanjut Coach. Ini Lanjut. ada suara masuk. Oh, kan ada suara masuk, izinkan saya untuk break sebentar. 1 detik. Oke. Jadi untuk Zoom malam ini juga pakai modal Pak Tris, beli minuman. Enggak, guyon. Oke, teman-teman, ini jadi comfort zone adalah sesuatu yang sudah kita kenal, udah biasa dilakukan. Itu zona nyaman. Sesuatu yang dia ada di zona nyaman, tubuh menjaga sistemnya agar selalu di titik kesetimbangan itu. Maka ketika melakukan sesuatu di luar itu, maka memasuki namanya fear zone. Zona tidak nyaman. Oke. Zona tidak nyaman ini tubuh akan kasih sinyal. Sinyalnya bisa 2 cara. Bisa salah satu, bisa dua-duanya. Pertama bisa namanya inner voice. Suara-suara kecil ya. Jadi dalam diri kita ada suara-suara kecil nih. Janganlah, jangan deh, jangan. Itu segitu. Jangan dulu, yang senior dulu. Kamu kan junior. Nah, gitu kan. Dia ada suara-suara kecil yang ribut di benak kita. Itu sesungguhnya ada inner voice. Ya. Itu tubuh ngasih sistem lewat suara, ngasih tahu gitu ya. Misalnya, teman-teman yang tadi, misalnya kita biasa disiplin kan gitu. Ayo, ternyata anak kita kacau pagi, nggak bisa apa gitu. Kita potensi telat, telat tuh. Ayo cepet, jangan saya telat, nggak enak sama Pak Dekan ini. Nggak enak sama Pak Rektor, kamu ini kan dekan, malu-maluin. Jadi kita dibombardir oleh diri kecil kita, inner voice kita. Itu teman-teman. Itu mekanisme. Termasuk ketika ditunjukkan, Ibu nanti besok Ibu yang Ibu narasumber ya. Jangan mau, gitu. Jangan mau. Dia ada suara riuh di benak kita. Jangan mau. Gitu. Ada serius suara kita. Nah,
Sayang banyak orang dengan bisikan-bisikan maut itu langsung ya, gitu. Langsung mencari 1001 alasan untuk no, tidak melakukan. Itu nama inner voice. Suara-suara kecil yang muncul. Kabar baiknya teman-teman, ini kan sudah orang baik-baik ya, orang saleh-saleh. Gitu. Ketika ada godaan berbuat buruk. Berbuat buruk, berbuat iblis. Oke, mau bersatu langsung, hati-hati loh anaknya 4. Ya ngasih tahu, hati-hati anaknya 4 jelalatan. Katanya ngisi khotbah di masjid, tapi kok enggak jaga pandangan. Ini tubuh ngasih tahu gitu loh. Luar biasa. Oke, itu lewat nama inner voice suara kecil. Dan atau bisa dua-duanya bisa satu, ada sensasi fisiologi. Jadi tubuh ngasih warning bell, ngasih bel peringatan bahwa kita sedang berada di titik di luar kebiasaan kita gitu. Misalnya karena kita contoh kita pegang mic langsung keringat dingin bercucuran, deg-degan, terus tiba-tiba mau pipis. Nah, apapun itu nggak apa-apa itu gitu aja. Atau badan lunglai, ya, teman-teman mau bikin laporan, bikin apa, baru buka laptop, baru langsung lemes. Jadi kita mengalami apa ya, bahkan kelumpuhan. Kita mengalami kelumpuhan, kelumpuhan psikis namanya. Nah, kelumpuhan psikis, tiba-tiba tubuh kita lumpuh, tak sanggup melakukan apa-apa. Tubuh kita tidak kuasa menggerakkan tubuh kita. Kita tidak kuasa menguasai tubuh kita. Itu nama kelumpuhan psikis. Kenapa? Karena oleh tubuh dianggap ada sesuatu yang membahayakan. Ada fear nih. Gitu. Ada fear nih. Gitu. Next. Nah, fear ini teman-teman ada skalanya, ada level-levelnya. Next ya Pak Tris ya. 0 sampai 10 teman-teman. 0 sampai 10. 0 itu netral. 1 ini tipis-tipis gitu. Jadi ini nggak enak tubuh 0, tapi 0-nya tipis-tipis skala 1. Di atas ada 2. Tipis-tipis tapi agak naik di skala 2. 3 dan sebagainya. 10 itu betul-betul ketika tubuh itu menolaknya sampai kita tubuh adem panas. Sampai pikiran nggak bisa mikir. Sampai mengalami boring, bete, bad mood, apalagi ya. Macam-macam itu. Sampai nggak bisa kerja, itu di level 10. Nah, teman-teman, dimanapun levelnya inilah, ini kan sebenarnya cuma sinyal tubuh, karena kita dianggap melakukan sesuatu yang bahaya tadi. Maka tubuh sedang jalani mekanisme untuk agar tidak sengsara. Tubuh lakukan mekanisme agar tidak sengsara, maka tubuh akan sabotase. Nah, karena kita tidak tahu ilmunya, kawan-kawan, menganggap ini apa ya? Karena kita tidak tahu ilmunya, kayaknya nyerah dulu, udah ntar deh. Nah, terjadi namanya penundaan. Atau terjadi dalam prokrastinasi. Prokrastinasi, mengalihkan gitu loh. Artinya kita harus ngerjain ini, tapi kayaknya ada sesuatu yang dianggap lebih menarik, akhirnya ngerjain yang lain dulu gitu. Tapi ini nggak dikerjain gitu. Besok lagi mau jalan lagi, begitu lagi. Nah, prokrastinasi. Nah, maka orang-orang yang gemar menunda dan gemar prokrastinasi ini jamin nggak produktif. Padahal teman-teman, apapun bentuk ketidaknyamanan, ini hanya sinyal dari tubuh. Ini warning dari tubuh, dianggap sesuatu yang baru dilakukan, dianggap dangerous, dianggap membahayakan. Itu kawan-kawan. Kesalahan fatal kita karena tidak tahu ilmunya, menganggap ini sesuatu membahayakan, akhirnya kita tunduk pada warning itu. Tunduk pada peringatan itu, sehingga kita akhirnya urung melakukan sesuatu yang mestinya sudah kita jalani. Kita urung melakukan. Apa terjadi teman-teman kalau kita urung mulu, teman-teman? Kasih tugas ini, ntar nanti, ayo selesaikan masih, ntar nanti, jangan saya, dia aja, aku nanti belakangan. Ketika dia tidak merubah pola berpikir, pola perilaku, sampai kiamat kurang 2 hari, tidak meningkat kompetensinya, tidak keluar dari zona kenyamanan. Kenapa? Dia tunduk dengan fear zone. Padahal fear zone ini cuma sistem. Ini tubuh cuma ngasih warning, begitu asik, begitu nekat aja. Begitu kita ngotot aja. Meskipun susah tetap dijalani. Dia kan cuma warning. Ketika terus dijalani, teman-teman,
Lama-lama teman-teman jebol juga teman-teman. Itulah saat kita punya motivasi sangat tinggi, dengan gampang kita menjebolnya. Saat kita punya motivasi, punya hasrat membara, berkobar-kobar hingga rambut kita keriting semuanya, maka semua bisa dilakukan karena motivasi kita kuat. Masalahnya, teman-teman, kita tidak selalu punya motivasi yang luar biasa. Kita tidak selalu punya motivasi yang makantar-kantar. Kita tidak punya motivasi yang bisa menjebol itu semua terus. Ini problemnya. Maka nanti ada caranya, pengen menghack, ngakalin tubuh kita, sistem pertahanan tubuh, agar apapun yang kita lakukan bisa lolos tanpa disabotase. Next, yuk Pak Tris. Ya, kita tepuk tangan dulu ya Bu ya. Loh, saya semangat banget nih Mbak Ibu ya, karena saya ini melalui perilaku Mbak Ibu ya. Jadi, aduh, saya seakan-akan mau teriak-teriak lantang Mbak Ibu untuk menceritakan kisah-kisah ini Bapak Ibu ya. Ketika Pak Tris ngasih, Pak Bang nanti ngisi, baru udah lama ya Pak, nanti ngisi ya di acara, oh siap, gitu kan, saya pengen, seakan-akan saya mau meneriakkan pada dunia, saya berkata, ini loh penghambat kemajuan kita, karena kita ada tubuh, ada sistem ngasih warning, tapi kita tunduk terus. Kita lanjutkan. Jadi prinsipnya makin tinggi, skala makin tinggi, otak lakukan segala cara untuk menganulir tindakan. Tadi skala ketidaknyamanan makin tinggi tadi, skala discomfortnya nggak nyaman tadi, Bapak Ibu. 0 sampai 10 makin tinggi, teman-teman. Otak akan lakukan segala cara untuk menganulir tindakan, untuk mensabotase tindakan, untuk menggagalkan tindakan. Hati-hati, teman-teman. Nah, dari sini ada catatan yang menarik. Maka ketika kita mau melakukan hal yang besar, sekaligus bareng-bareng, kemungkinan besar ketika motivasi tidak kuat, malah tidak jalan dan akhirnya diletakkan. Karena kita akan nyerah dengan sistem pertahanan tubuh. Oleh sebab itu teman-teman, yuk kita lanjutkan. Kita perlu konsisten teman-teman. Apa itu konsisten teman-teman? Kembali membangun habit baru, kompetensi baru, produktivitas baru. Kita perlu melatihnya, membiasakannya secara konsisten. Istiqomah lah bahasa agamanya. Apa itu konsisten? Melakukan secara terus-menerus, ajak terus dan terus. Suka dan duka tetap dijalani. Enak gak enak dilakoni, saudara. Pahit getir jalani, Bapak Ibu. Berdarah-darah jalani, Bapak Ibu ya. Bersakit-sakit jalani. Ini cuma sistem tubuh. Begitu jebol, enak. Kita hanya bermusuhan dengan barrier ini, dengan dinding. Begitu jebol selesai kok Bapak Ibu. Nah, maka Bapak Ibu hormati, gimana caranya agar ngehack? Yuk, next ya, Pak Tris. Bagaimana kita ngehack fear zone? Agar apa perlu dihack? Agar tidak dianggap fear banget gitu loh. Iya, bahasa Inggrisnya fear banget apa itu? Agar tidak dianggap menjadi sangat menakutkan gitu. Artinya ketika tidak dianggap menakutkan, tadi sebelumnya sudah kita katakan, tubuh tidak menganggap ini terlalu bahaya. Ketika tidak menganggap ini terlalu bahaya, maka tubuh sabotasenya tidak begitu kuat gitu loh. Dia tetap menolak sih, tetap teriak-teriak sih, tetap kirimkan sinyal penolakan sih, tapi nggak sampai membuat hang, kita nggak bisa kerja. Kita masih sanggup melakukan, bahkan nanti ada teknik, kalau kita tahu nanti ada teknik yang kita mau lakukan apapun teman-teman, itu bisa lepas karena udah kita hack virusnya itu. Bahkan udah kita hack gitu. Akhirnya lancar melakukan, ada caranya teman-teman. Yuk kita lanjutkan. Nah teman-teman, saya ingin sharing tentang Fogg Behavior Model. Ini sebuah model change behavior yang sangat terkenal ya, dari B.G. Fogg ya. B.G. Fogg itu dari seorang PhD di Stanford yang dia peneliti di bidang behavior. Menarik Bapak Ibu. Saya belum ngomong, ini mestinya materi 4 SKS 2 semester ya teman-teman ya. Yang ini, slide ini. Tapi saya jelaskan dalam waktu 5 menit aja. Semoga jelas. Jadi Fogg Behavior Model, jadi ini model sangat lazim, sangat terkenal teman-teman. Kira-kira gini lah teman, bahasa gampangnya. Setiap perilaku terbentuk 3 hal. Ada motivation,
ada dorongan, ada motivasi, kemudian ada ability, ada kesanggupan, kemampuan, itu ability, kebisaan, dan ada dorongan dari eksternal maksudnya. Kalau motivasi dari dalam, internal motivation, dorongan itu maka singkat MKD ya. Jadi ada motivasi, ada kemampuan, kompetensi, ada dorongan. Versi aslinya adalah motivation, ability, dan pram gitu kan. Oke, tiga hal itu. Semua perilaku terbentuk karena itu. Ah, gitu teman-teman. Apapun itu. Nah, menariknya teman-teman, ketika kita motivasi tinggi, skalanya tinggi, bahkan 10, kita masih pernah alami teman-teman, saat kita punya motivasi yang sangat dahsyat, tak bisa dibendung, unstoppable. Dan saat itulah teman-teman kita sanggup melakukan hal-hal yang hard to do, hal-hal yang heroik, hal-hal yang luar biasa, yang dahsyat bisa kita lakukan. Bahkan setelah kita lakukan, kita heran sih, kok aku bisa ya lakukan gitu, aku gumun aku gitu. Kenapa? Karena tubuh mengalami mutasi genetika tubuh kita. Karena sedang mengalami motivasi yang luar biasa. Itu teman-teman. Jadi ketika kita betul sedang motivasi tinggi, maka apapun bisa ditabrak teman-teman. Ya, itu ngetik skripsi, disertasi itu bisa 2 hari 2 malam tidak tidur, kuat betul ya. Meskipun habis itu kena tipes lain cerita. Tapi kuat. Tapi tubuh kita mengalami ampun luar biasa. Nah, masalahnya teman-teman, kita nggak, apalagi kita punya motivasi tinggi, dorongan lingkungannya kuat. Wes itu teman-teman, maka bisa lakukan apapun yang tidak masuk akal. Dan semua orang pernah melalui masa-masa itu, teman. Entah karena terdesak, karena motivasi karena terdesak, karena sebuah reward tertentu, karena apapun teman-teman ya. Maka teman-teman kita bisa mengalami suatu pencapaian yang luar biasa saat itu. Oke, masalahnya kita tidak selalu punya motivasi tinggi atau ya. Ketika motivasinya rendah ini, maka teman-teman sudah motivasi rendah, dorongan lingkungan tidak kuat, bahkan tidak ada, lingkungan negatif, lingkungan isinya cuma PGPS, pinter goblok, penghasilan sama, punya berat begitu. Lingkungan yang tidak punya greget, tidak punya gairah, tidak punya effort untuk menyelesaikan sesuatu. Coba bayangkan, kita berada di lingkungan zombie, lingkungan mayat hidup, yang penting kerjakan, yang penting jalan. Coba motivasi kita juga rendah. Bukan tidak mungkin kita pun akan menjadi zombie mania. Akhirnya kita ngerjain sesuatu asal mengerjakan, bukan lakukan yang terbaik, bukan excited teman-teman. Itu. Nah, balik lagi. Yuk kita jujur. Kita ini motivasi sering kuat atau lebih sering lemahnya? Lingkungan kita cenderung kondusif untuk pertumbuhan kita, atau lingkungan kita ini I don't care pada kemajuan. Jika motivasi kita fluktuatif, tidak selalu up, lingkungan tidak mendukung, sementara tantangannya kita mesti konsisten, tantangannya kita mesti istiqomah. Yuk piye? Terus gimana, bro? Maka besar mati, next kita perlu nge-hack. Ketika kita motivasi rendah, dorongan lingkungan kecil, maka kita bisa melakukan hal-hal yang easy to do. Itu kawan. Motivasi kuat, dorongan kuat, kita bisa lakukan hard to do. Tapi saat kita tidak punya motivasi kuat, bahkan lemah motivasinya, skalanya mungkin 0, sekian, tipis banget, dorongannya tipis. Kabar baiknya teman-teman, kita bisa hack si peran tubuh dengan cara apa? Jalankan hal yang ringan. Makin ringan, makin tak dianggap bahaya. Itu. Makin berat, mode fight, flight langsung on.
Berarti mensiasati perubahan-perubahan perilaku adalah dengan cara melakukan hal-hal yang kecil, ringan, sederhana, so easy. Ya, sekarang kita masuk langkah-langkah. Apa langkah-langkahnya sekarang, teman-teman? Agar kita sudah tetapkan goal, punya target, mau ini, mau itu, mau kompeten ini, itu, sertifikasi ini, itu. Oke, goalnya sudah dicanangkan. Yang kedua, istiqomah, konsisten. Sementara sistem tubuh punya proteksi tadi. Kemudian kita sudah belajar dari Fogg behavior model. Ketika kita motivasi tidak kuat, dorongan juga tidak kuat, maka kita hanya bisa melakukan dengan isi tuduh. Nah, maka apa langkah-langkahnya, teman-teman? Yuk kita lanjutkan. Apa langkah-langkahnya agar kita bisa ngehack, agar tetap jalan on the track menuju goal kita. Jalan on the track menuju langkah-langkah yang sudah kita tetapkan. Kita mau lulus lagi 3 bulan lagi. Wisuda Desember harus sudah ikut, kayak gitu kan ya. Oke, sertifikasi ini harus dapat, ini, akreditasi ini sudah oke, ini, macam-macam, oke. Maka teman langkahnya adalah pecah-pecah goal tadi menjadi langkah-langkah kecil, bahkan menuju ke micro step, langkah terkecil. Teman-teman, jadi goal tadi boleh kita pecah menjadi big step, small step, dan micro step. Misalnya contoh berat badan turun. Ini contoh yang gampang ya. Oke, jadi berat badan turun dari, saya pernah 96 berat badan saya, teman-teman. Alhamdulillah sekarang berat badan saya tinggal 75. Yeay, gitu. Turun lumayan, 96 ke 75 lumayan ya. No bad lah. Oke, jadi tentukan dari goal itu pecah menjadi big step. Big step itu langkah besarnya, nanti small step dan micro step. Big step-nya boleh jadi setiap bulan turun sekian kilo. Terjemahkan itu, setiap bulan berarti katakanlah dalam 3 bulan turun sekian kilo misalnya. Ini kalau berat badannya. Oke, berat badan ya. Jadi per bulan katakanlah kita mau turun 3 kilo. Berarti per bulan mesti turun 3 kilo. Sorry. 3 bulan kan? Berarti per bulan 3 bulan nih, turun 3 kilo nih. Berarti per bulan 1 kilo. Betul? Berarti per bulan 1 kilo, itu namanya big step. Turunkan lagi small step. Berarti per minggu 4 kilo. Oke? Per minggu. Berarti per hari sekian. Nah, itu bisa kita loh teman-teman. Oh, berarti kalori mesti terbakar sekian, masuknya kurangi sekian, beli makan. Oke, dirinci langkah micro step-nya itu. Kan dalam konteks diet, turunkan berat badan kan rumus sederhana nih. Bakar, masuk kasih asupan lebih kecil, bakar lebih banyak. Kan cuma itu teorinya. Berarti apapun langkah untuk menurunkan berat badan, cuma 2 prinsipnya. Oke, masukkan kalori lebih sedikit, bakar lebih banyak. Nah, bagaimana langkah-langkah konkret agar bakar lebih banyak, masukkan lebih sedikit, bakar lebih banyak, yang per hari, per minggu tadi katakanlah 1/4 kilo nih, ketemu per hari sekian, dihitung. Nah, apa terjemahnya? Oh, mesti lari, mesti ini. Nah, itu micro step-nya. Teman-teman, mungkin Anda agak pusing kan kita harus baca buku ya. Banyak baca buku, tadi begitu banyak buku, akhirnya nggak terbaca dan akhirnya nggak selesai. Ya toh ya teman-teman. Saya barusan beli buku ini yang 420 halaman. Oke, misalnya buku. Kok goalnya aku menyelesaikan buku ini? Seringan, jangan-jangan kita udah nggak sempat baca. Bukan nggak sempat, nggak jadikan goal. Katakanlah buku itu kan buku 400 halaman. Itu kan tebel banget, udah tebel gitu. Hati-hati teman-teman, bagi kita yang tidak biasa melalap buku, artinya kawan-kawan tidak biasa memakan buku setiap saat, maka membaca buku, apalagi buku tebal gitu, langsung begitu pegang bukunya, lah sekian 400 halaman, maka mengaktifkan mode flight. Karena itu tidak enak kawan. Maka selama harus bisa, buku saya baca.
Iya, ketika Anda punya motivasi kuat. Tapi jika tidak, bisa. Jawabannya, bisa putus asa. Bisa nggak selesai jawabannya. Nah, gimana ngehacknya? Oke. Jadi satu buku 4 sekian halaman, satu buku 7 sekian bab, betul tidak? Oke. Boleh jadi ini big step-nya adalah, kalau ini bisa kata 10 bab misalnya. Berarti big step-nya adalah mungkin 3 bab, 4 terakhir. Semua step-nya 1 bab. Atau bahkan semua step-nya 1 bab. Atau bahkan semua step-nya 1 subjudul, 1 subbab. Mikro step-nya 2 halaman. Yes. Jangan sepelein 2 halaman. Kenapa? Ketika Anda niat buku meskipun tebalnya 400 halaman, tetapi Anda hanya niatnya cuma baca 2 halaman, tidak dianggap bahaya oleh sistem tubuh. You know? Jadi tugas kita bagaimana mecah-mecah dari big step ke small step ke micro step. Kemudian saat kita jalani, now fokus di micro step. Oke, kemudian langkah kedua. Jadikan micro step tadi teman-teman, langkah kecil tadi, super kecil, menjadi to-do list harian. Apa itu to-do list? Sesuatu yang harus selesai. Sesuatu yang harus rampung hari ini. Yang harus selesai. Sesuatu yang to get done gitu. Harus selesai. Malam-malam ternyata belum dikerjakan, tetap harus dikerjakan. Tadi kan kata kuncinya kan istiqomah tadi, konsisten. Tapi kalau cuma 2 halaman apa susahnya? Betul. Teman-teman termasuk, kenapa teman-teman aku mau olahraga, mau lari, mau jogging, kenapa nggak pernah kelakon, nggak pernah kejadian? Karena yang dipikir jogging itu muter Trilo Bajuang 7 kali. Otak menganggap itu bahaya. Maka mode flight-nya yang aktif. Sampai kapanpun tidak akan pernah kejadian. Tapi kalau dipecah-pecah dari 7 menjadi 3, menjadi 2, menjadi 1, mikro step-nya coba pakai sepatu jalan di depan rumah, di depan gang. Maka tubuh tidak menganggap itu bahaya. Maka tubuh tidak mensabotase dan kita jalan. Perkara nanti setelah berapa langkah di depan rumah, mau nambah lagi muter 1 RT, 1 RW, itu lain cerita. Tetapi kita butuh starting point untuk menjebol sistem pertahanan tubuh kita, kawan-kawan. Sistem pertahanan tubuh yang menjaga agar kita tidak melakukan itu. Nah, teman-teman, sebagai penutup. Next, Pak Tris. Oke, teman-teman, jika saja Anda mau, gambar sebelumnya, Pak Tris. Gambar sebelumnya. Jika saja Anda mau, sudah mau, gambar selo nih, Pak Tris. Slide terakhir. Jika saya saudara mau, teman mau, bisa nggak menjadi pemain selo? Bisa nggak, teman-teman? Bisa Pak, kalau belajar, Pak. Yes. Boleh jadi hari ini teman-teman belum pernah pegang selo. Baru pegang, lihat pun nggak pernah lihat, bahkan nggak tahu nama itu selo. Selo itu ya itu kayak gambar. Selo itu biola yang nggak bas betot itu teman-teman ya. Yang itu jadi kayak biola tapi gede, biola raksasa itu selo. Saya tahu selo dari kecil teman-teman karena bapak saya itu pemain keroncong zaman segitu ya. Pegangnya selo. Teman-teman bisa nggak Anda jadi pemain selo yang hari ini pegang pun belum pernah, lihat pun belum pernah, sesuai dengan teori yang kita bahas malam ini. Bisa? Bisa banget. Goalnya adalah menjadi bisa bermain selo. Kan itu goal. Hari ini nggak bisa. Kalau kita harus main selo, aku nggak bisa. Itu respon spontan tubuh. Respon flight. Aku nggak bisa, aku nggak bakat musik. Hati-hati itu respon. Maka itulah pentingnya behavior crafting itu di situ, Pak. Bu, kita rancang, kita tuh merubah apa? Kita mau punya kompetensi apa? Termasuk kita mau kompetensi bisa jadi pemain selo. Jelas-jelas hari ini bentuknya belum pernah tahu, tapi banyak orang bisa. Buka YouTube juga banyak orang main selo, dan itu barang ketok. Sama dengan kita belajar matematik. Boleh jadi kita dulu cuma
pertambahan, pengurangan, perkalian, kan gitu. Ketika dikasih soal integral, itu persamaan kuadrat, log sin alfa, kelengar, betul. Ini kerjaan matematika, isinya udah matematika lanjut. Kelengar, karena tubuh merespon secara spontan, ini flight gitu loh. Sama, Anda harus bermain musik, mau cello, mau bass, mau harpa, mau apapun gitu. Sama, nolak jika tidak ada. Maka pentingnya ngerancang. Secara sadar aku mau apa gitu loh. Goalku apa, targetku apa. Nah, setelah itu di-split, dipotong-potong tadi. Potong sampai big step, semua ketemu di micro step-nya. Micro step bermain cello mungkin cuma pegang. Mungkin cuma lihat bendanya, beli buku panduan, cuma itu. Karena bermain cello ini kan terjadi, ini kan banyak elemen ini. Megangnya begini, cara ini kan, ini ada sekian ratusan elemen menjadi sempurna, ada banyak KPI ya, KPI sehingga cello itu bisa dinyanyikan dalam bentuk harmonik, musik yang indah. Itu ada sekian, mungkin ratusan, 100 KPI. Dari megangnya ini macam-macam. Nah, kalau ada 100 KPI, masing-masing skala untuk kompetensi 0 sampai 10, kalau satu demi satu kita lakukan, lama-lama 100 tercapai kan? Lama-lama kita bisa jadi bermain cello kan? Yes, teman-teman, ini berlaku untuk apapun. Kebiasaan baru, kompetensi baru, apapun, bahkan menyelesaikan masalah-masalah yang serumit-rumitnya. Masalah yang sepelik-peliknya, maka bikin goal, bikin target. Pecah-pecah, jalani secara konsisten. Ketika kita konsisten dengan langkah-langkah, insya Allah, tidak ada mustahil dalam hidup ini, teman-teman. Tidak ada mustahil kok. Asal jelas langkah-langkahnya. KPI-nya jelas, kemudian kita bertindak sesuai dengan KPI step by step, terus dan terus dan terus. Demikian, teman-teman. Semoga manfaat ya, teman-teman ya. Saya bahagia banget bisa berbagi. Ini nomor HP saya, teman-teman. Boleh kita share, bisa ngobrol-ngobrol yang gayeng tentang behavior, bahkan tentang ngehack perilaku buruk. Kita banyak bisa diskusi on base behavior. Dengan senang saya bisa membantu. Demikian ya, Pak Supriyadi Trisno Saputro. Oke. Terima kasih saya telah beri kesempatan untuk sharing pada teman-teman. Monggo kalau masih ada waktu, saya masih bahagia banget ketika kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Coach Bambang, terima kasih atas ilmunya. Ini menarik sekali ya, Coach ya, tentang bagaimana meng-crafting diri kita yang dari comfort zone harus bisa grow up gitu ya, Coach ya. Ya. Oke, kita ada ini Coach, ada sesi untuk diskusi dan tanya jawab. Kita buka sesi pertama dulu, Coach. Kita tampil 3 penanya. Monggo Bapak Ibu yang mau bertanya, mau berdiskusi atau minta saran dari Coach Bambang. Kita beri waktu. Kalau dari kolom chat nih Coach, ada dari boleh kita jawab dulu, Pak. Okay. Bapak Untung Widodo dari STIE Pena Semarang. Beliau ini materinya bagus, menambah semangat menghadapi perubahan era. Dan AI, Artificial Intelligence ini ya, Coach ya, sangat mendisruption banyak sisi. Bagaimana menghadapinya, Coach? Menghadapinya belajar. Jadi gini teman-teman ya, ada hal yang paling saya sampaikan ya. Jadi tubuh kita hati-hati sering merespon secara refleks gitu loh, untuk bilang no gitu loh. Jadi agaknya kita perlu nambah kompetensi baru, yaitu kita aware terhadap ini Bapak Ibu ya. Sesuatu yang baru kita aware dulu gitu. Kita sadar dulu gitu. Ini sesuatu yang baru. Namanya baru, tubuh saya akan nolak gitu. Itu agaknya kita perlu kompetensi itu.
Karena jika tidak hati-hati, kita kan selalu bilang no, no, no terus. Itu refleks dari simptom ya, simptom dari pikiran bawah sadar ya, simptom dari tubuh kita. Ini bahaya gitu. Langsung no, langsung gitu loh ini. Ini jika nggak hati-hati. Maka kita mesti nggak nyaman, kita dengerin dulu, kita lihat dulu. Agaknya kita saat ini perlu melihat helikopter view gitu kan ya. AI itu apa sih? ChatGPT itu apa sih? Gitu. Apapun yang datang dalam diri kita, yang kita belum kenal, kita belum aware, teman-teman, akhirnya kita perlu ngomong welcome dulu lah, sama datang dulu. Tenang dulu deh. Kita melihat apa ini, makanan apa nih, makhluk apa nih. Karena takutnya Pak, jika tidak hati-hati langsung respon tadi, respon refleks langsung bilang no tadi, nggak mau, gitu loh. Sementara nanti apapun sesuatu yang baru itu memudahkan kan gitu. Adanya teknologi baru termasuk AI itu kan sebenarnya kan langkah-langkah para inovator ya. Setelah dengan lihat Google sudah canggihnya kayak gitu. Dulu kan kita nggak pernah bayangin Google kayak gini. Udah biasa lama-lama, betul? Kemudian sekarang ada AI, itu kan orang, gitu. Ini udah dirancang orang untuk memudahkan. Nah, bagi teman udah mulai coba-coba kan gitu teman-teman. Terlepas nanti akan banyak efek samping ya, efek samping akhirnya nanti banyak pekerjaan yang akhirnya teralih gitu kan ya, teralih. Itu berarti perkara lain lah. Tapi bagi kita mesti ijal, kita mesti adaptif terhadap sesuatu yang baru. Teman-teman, saya pernah dapat momentum yang luar biasa untuk hasilkan pada teman-teman. Di Kabupaten Semarang ada sebuah perusahaan garment. Saya punya proyek teman-teman, karena garment itu ada karyawan 6.500, sebelumnya kan padat karya ya. Saya dapat PR, dapat proyek untuk melakukan perampingan menjadi 3.500 orang. Jadi merumahkan sekitar 3.000 orang. Oke, perusahaannya tidak sedang bermasalah, tidak sedang mengalami pilot. Tapi kenapa? Karena banyak pekerjaan sudah dikerjakan robot, teman-teman ya. Terpaksa. Itu udah efek samping gitu kan ya, sudah efek samping. Artinya ya kita agar kita tidak terlindas oleh zaman, kita adaptif lah teman-teman. Kita harus adaptif karena perubahan akan luar biasa. Nah, saya melihat, mohon maaf, ini di kampus ya, di kampus yang syariah. Tadi para generasi Gen Y itu udah berat banget itu para generasi angkatan saya umur 50-an gitu. Aku ora aku gitu. Wis ora gitu kan. Wis aku nyerah. Kenapa dia bilang aku nyerah wis tua mengopo mah pensiun gitu. Kenapa? Itu kan respon dari tubuh bahwa ini no, langsung flight. Padahal ketika dia coba, oke, oposisi janjane, apa sih? Kita mapping dulu helikopter view, kita mapping apa sih makanan itu, apa sih yang harus saya lakukan. Begitu kita mapping, kita peta-peta, dan akhirnya kita lihat secara helikopter view, kemudian kita bisa melihat ke zoom in, gedein gitu. Nanti yang kecil-kecil kita bisa nggak sekaget itu Pak teman. Termasuk teman-teman punya jabatan, dikasih kesempatan jabatan baru kan langsung no, jangan saya sama si junior sana kemarin sore kan gitu. Padahal itu hanya respon refleks loh teman-teman. Yuk kita agaknya di zaman sekarang ojo kagetan tuh di situ Mas. Apa kita cerna dulu, jangan bilang no dulu gitu loh. Dilihat dulu lah gitu. Karena tadi mohon maaf teman-teman. Jangan sampai kita termakan oleh tubuh kita sendiri, pikiran kita sendiri tadi. Langsung simptomnya langsung no, simptomnya langsung flat gitu loh. Tanpa itu langsung no gitu. Jangan sampai. Hati-hati dulu. Perkara nanti ditangkap dan tidak, diterima dan tidak itu urusan belakangan. Tapi kita jangan kagetan dulu teman-teman. Gitu Pak, semoga manfaat. Monggo yang lain. Baik Coach, terima kasih. Ini ada lagi dari Mas Fadil Alfat, mungkin bisa langsung open mic saja Mas Fadil. Monggo Mas Fadil. Iya Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya Pak, dulu kan orang tua saya masukin saya ke pondok. Oke. Cuma kemampuan saya waktu SD itu kan suka di ilmu sains, di ilmu kayak saintek gitu. Karena orang tua saya ini dekat sama seseorang yang bisa dipanggil seorang ustadz, akhirnya menyarankan saya untuk masuk pondok. Sebenarnya saya kalau masuk pondok, ilmu sains saya itu berhenti karena yang selama saya di pondok itu pelajaran matematika itu
rada kurang ini Pak, rada kurang dikembangkan di situ. Jadi apakah saya harus berhenti secara terpaksa karena saya tahu basic saya suka di saintek atau gimana Pak? Boleh tahu saat ini masih di pondok? Apa Pak? Saat ini Anda masih di pondok Oh, udah keluar Pak. Cuman setelah saya mengetahui keahlian pondok saya itu di ilmu bahasa, saya kuliah jurusan bahasa Pak. Yang sebenarnya orang tua saya itu menyuruh saya kuliah kedokteran. Jadi saya memilih untuk tidak membunuh diri di perkuliahan. Iya, sesuatu udah lewat kan lewat ya. Tapi hari ini agaknya teman-teman perlu memilih sesuatu yang pas untuk kita lah. Itu aja agaknya gitu Mas. Jadi cuman apakah itu bisa dikategorikan tidak berbakti kepada orang tua Pak atau gimana? Kalau itu mungkin bukan kompetensi saya untuk saya menjawab ya. Oh. Itu Pak, bukan kompetensi saya. Maaf Pak, saya bertanya soalnya terdapat unek-unek yang mana nggak sesuai dengan kemampuan saya terus dipaksakan berdasarkan saran dari orang lain gitu Pak. Oke, tapi kalau itu mungkin agaknya perlu diskusi, perlu ngobrol dengan orang tua. Saya yakin orang tua udah tambah modern, tambah maju lah, diajak ngomong baik-baik. Tapi kalau tanya apakah itu durhaka dan tidak, bukan kompetensi saya gitu. Nanti kalau saya pakai peci boleh, kalau saya udah pakai peci boleh tanya itu. Cuman ini Pak, sebagai pengalaman saya sebagai anak, jikalau nanti kalau saya punya anak, saya bakalan mengaplikasikan pengalaman saya supaya tidak terlalu memaksa anak berdasarkan saran dari orang lain Pak. Good, itu namanya bagus itu. Yes, belajar di pengalaman. Ya Pak Fatih, thank you. Dari Jogja ya, luar biasa. Iya Pak, dari Jogja Pak. Thank you. Silakan yang lain. Baik. Monggo silakan, ada ini coach dari Pak Zuri. Mungkin Pak Zuri bisa langsung open mic saja biar bisa langsung berdiskusi dengan coach Bambang. Monggo Mas Zuhri. Halo Mas Zuhri. Oke, saya bacakan saja coach. Ini mungkin Mas Zuhri. Oke, dari di chat ya coach ya. Izin bertanya, menurut Bapak, bagaimana cara memicu motivasi di suatu tempat kerja apabila rutinitasnya berulang-ulang setiap harinya dan cenderung membosankan? Sedangkan di luar sana dunia kerja sudah lebih dinamis, untuk mencapai target atau goal bisa dilakukan secara kreatif tanpa diatur oleh peraturan birokrasi yang tadi saya sebut membosankan. Gimana itu, Coach? Oke, teman-teman, ada buku yang keren banget, buku dari Viktor Frankl ya. Bukunya mega bestseller, sudah tercetak berpuluh-puluh kali. Oke, bukunya Man's Search for Meaning. Jadi manusia itu ternyata tergantung dengan makna. Gitu. Jadi bagian tergantung dengan makna. Jadi buku ini didasari oleh si Viktor Frankl ketika masuk camp Nazi Jerman ketika itu ya, keganasan itu ya. Sedikit saya ceritakan nanti agar kita bisa ngambil maknanya. Jadi teman-teman ketika zaman Nazi Jerman itu kan semua orang kasih kerja paksa, dikasih makan tidak layak gitu kan. Oke, suruh kerja paksa kagak dibayar. Ketika sudah tidak produktif dibunuh lah itu. Ada yang ditembak, ada yang diapain, dikasih gas dan sebagainya. Nah, Viktor Frankl seorang dokter yang juga ada bagian di situ itu. Dia melihat ternyata ada orang-orang yang belum ngapa-ngapain sudah sakit-sakitan mati. Gitu. Tapi ada orang yang terus tegak berdiri. Kenapa ya tegak berdiri? Karena dia berpikir, aku masih mau ketemu istriku, aku masih mau ngajar, aku masih jadi pelayan, aku masih mau. Jadi ternyata kesimpulan awal, hipotesa awal, orang-orang yang punya alasan kuat untuk hidup gitu loh. Alasan kuat untuk tidak mati. Itu akan lebih tangguh dan betul gitu. Kemudian betul, kan sekian waktu betul-betul sebagian mati dan sebagainya. Oke. Dan sampai-sampai teman-teman akhirnya pun si Viktor Frankl juga lemas tubuhnya dan tidak kuat dan dia pun masuk di sebuah tempat yang sebentar lagi akan disemprotkan gas beracun yang mematikan. Nah, Viktor Frankl salah satu orang yang berpikir, aku masih mau ketemu istriku, aku masih mau ngajar, aku masih mau ini itu. Nah, gitu. Maka ketika
Dia mencoba menengarai ketika gas mau disemburkan, dia tarik nafas begitu kuat-kuatnya agar dia bisa menahan tidak masuk, tidak menghirup gas itu. Dan betul dia tarik nafas. Singkat cerita tahu ternyata dia sudah di sebuah truk yang mengangkut dia untuk di kuburan massal gitu. Dan akhirnya dia pun siuman dan ternyata dia cuma pingsan, sementara yang lain sudah mati gitu. Dengan berbagai cara akhirnya merangkak dan sebagainya, akhirnya dia selamat dan akhirnya betul selamat dan bukunya selesai. Nah, Man Search for Meaning. Jadi teman-teman, ternyata bagaimana kita memberikan makna atas sesuatu itu yang menyemangati kita teman-teman gitu. Maka kuncinya hidup ini berikan meaning kok. Berikan meaning kok. Hari ini alhamdulillah saya bersemangat banget ke teman-teman. Padahal hari ini nggak ada honor ya Pak Tris. Yes. Oke. Hari ini mohon maaf ini ngomong aja untuk segera contoh teman. Hari ini saya punya 1001 alasan untuk saya tidak bersemangat. Misalnya apa? Ini kan nggak bayaran. Sementara saya sudah biasa oleh saudara EO teman saya itu online kayak gini cuma 3 jam itu per orang bayarnya 500.000 itu peserta bisa 40-an orang. Yes. Sementara hari ini nggak ada. Mau masa tidak pernah mengecilkan gitu. Artinya saya hari ini punya alasan untuk ngasal, untuk tidak bersemangat, untuk sekedar terlanjur janji sama Pak Tris, akhirnya ya wes tak isi. Saya punya alasan itu. Apalagi sehari ini juga mestinya ini ada kampung saya ada acara pembubaran panitia 17-an dan saya ini ketua panitia loh saudara. Yes, pertanyaan. Kenapa saya semangat banget ketemu teman-teman hari ini? Why? Karena saya nyetel meaning saya. Wow, hari ini saya dapat kesempatan dari Yang Maha Kuasa dari Allah untuk berbagi pada teman-teman. Oh, para dosen-dosen, para petinggi, para dekan, orang senang belajar, seperti Mas Fadil, Pak Yuda, Nuretno, dan yang lain-lain. Wow, ini teman-teman baru sama si berbagi ini ya, gitu Mas. Jadi sehari ini mestinya boleh tidak bersemangat. Tapi saya memilih mengambil meaning, makna. Ini acara besar loh hari ini, nggak main-main ini. Apalagi saya seorang beragama, saya seorang Muslim, meyakini bahwa segala sesuatu terjadi karena kodrat dan iradah dari Yang Maha Kuasa. Ini sudah diatur Yang Maha Kuasa. Di antara begitu banyak orang-orang yang bisa jadi narasumber, ini Pak Pri pergaulannya luas banget. Pak Tris ini pergaulannya banyak banget. Temannya banyak banget. Di antara begitu banyak orang-orang pintar-pintar, para guru besar, para dokter-dokter, ngapain saya yang justru diajak? Oh, coba. Oh, saya merinding saya. Saya merinding nih. Artinya teman-teman, hidup ini life is mind game. Hidup ini peran pikiran aja. Bagaimana kita berikan meaning atas tanggung jawab kita. Itu meaning. Ketika lingkungan kita kayak tadi ada contoh kan, lingkungan kita aduh Pak, lingkungan kita enggak ada challenge dari pimpinan, lingkungan buruk, enggak kondisi untuk bertumbuh. It's okay itu lingkungan kita. Tapi kita mau bertumbuh tidak? You mau take action enggak? You akan meningkatkan aset tangible, intangible tidak? Yes. Kata yes, oke, cari alasan kenapa saya lakukan yang terbaik. Ini cuma permainan meaning loh teman-teman. Sama, saudara juga ikut acara hari ini loh. Ini oke, nggak usah GR lah saya. Anda orang hebat-hebat. Hari ini malam ini yang talk show acara Zoom gini gratis banyak banget. Bahkan orang jauh lebih hebat. Ini di sebelah ada Ridwan Saidi bikin acara juga. Di ruang sebelah. Di sebelah ada Tom Eve. Gratis semua teman-teman. Di sebelah ada banyak loh teman-teman. Bahkan saudara yang ikut di kelas HR Accelerator. Artinya teman-teman saya hormati, yuk kita belajar untuk ngambil meaning atas apapun. Sehingga apapun kita lakukan hanya yang terbaik. Nggak ada opsi lain, hanya yang terbaik. Kita style meaning kita style mindset kita teman. Setiap kesempatan adalah kesempatan yang terbaik. Setiap sesuatu ini panggung yang terbaik untuk lakukan yang terbaik. Itu teman-teman.
Nah, saya yakin ketika kita punya mindset kayak gitu, hidup kita insya Allah akan sangat produktif, teman-teman. Kita akan lepas dari kesia-siaan. Kita akan jauh dari hal yang hanya sekedar killing time, membunuh waktu, sekedar ngisi tugas, sekedar gugurkan kewajiban. No, 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 no. Sayang, ingat waktu terus berjalan. Jangan sampai tadi 10.000 jam tidak kita tempuh, sehingga kita tidak pernah jadi expert. Kita nggak pernah jadi ahli. Gitu, Pak. Silakan, kalau nggak puas kita puaskan. Kita selesaikan salat jantan, Pak, malam ini, Pak. Monggo, yang lain. Baik, terima kasih Coach. Semoga jawaban atas pertanyaan dari tadi Mas Widodo, Mas Fadil, dan Mas Zuhri terpuaskan gitu ya Coach ya. Kalau belum puas boleh bertanya lagi. Nah, sesi pertama kita cukupkan. Saya ingatkan kembali Bapak Ibu bagi yang ingin mendapatkan sertifikat, kemudian materi dan recording, bisa mengisi link presensi webinar yang sudah di-share di kolom chat. Baik, kita masuk ke sesi yang kedua, Coach. Ini sudah ada yang ngantri banyak sekali nih, Coach. Alhamdulillah sudah bersemangat lagi. Dari Mas Erik. Nah, monggo Mas Erik bisa langsung open mic-nya. Oke, terima kasih. Iya. Oke, malam malam Coach. Asal ya. Ya, Erik dari Semarang. Baik. Erik Thohir. Bukan, Coach. Iya. Ini izin bertanya nih, Coach. Ketika kalau dalam suatu perusahaan itu kan ada namanya probation atau assessment ya. Nah, karena di proses assessment atau probation itu ternyata dari perusahaan itu kurang puas sama karyawannya, Coach. Mungkin karena prosesnya terlalu lama atau prosesnya terlalu ribet nih. Nah, dari karyawan tersebut itu mengalami ini seperti demotivasi nih karena prosesnya terlalu lama. Yang saya tanyakan gimana cara meningkatkan motivasi karyawan tersebut kita sebagai HR dan bagaimana sebagai ketika kita sendiri yang probation sendiri nih, Coach. Oke. Jadi ada dua sudut pandang nih dari karyawannya sama dari HR-nya. Gimana caranya untuk ningkatin motivasi yang udah sempat hilang nih atau penurunan. Oke. Pertanyaan jawabannya satu. Ya, terima kasih ya Pak Erik. Jadi gini lah. Saya mau tanya teman-teman. Oke, saya pengen teman-teman kasih komen ya. Hari ini acara malam ini apakah teman-teman bikin semangat? Malam ini. Jadi Anda semangat betul Pak Erik ya? Iya. Yes. Yang lain semangat juga? Apa itu semangat teman-teman? Kenapa kita bersemangat? Karena sebenarnya bukan karena materi saya. Materi saya itu hanya nambah knowledge, nambah wawasan, open mind, nambah wawasan aja gitu. Ya, tapi untuk semangatnya itu sendiri, ini sebenarnya. Jadi acara malam ini ada konten yang itu nambah pengetahuan. Oke. Itu. Yang berikutnya adalah semangat. Nah, kenapa kita bersemangat malam ini? Atau di tempat lain. Jadi gini teman-teman. Oke, bicara semangat. Jadi otak kita itu kan punya mirror neuron ya, punya neuron cermin. Jadi dia akan memantulkan terhadap sesuatu yang dilihat, didengar, dirasa, kayak gitu. Dia akan mantul gitu. Jadi ketika kita ketemu orang bersemangat, hari ini Anda ketemu saya kan saya semangat banget. Oke. Maka sebenarnya Anda ketemu saya saja itu udah semangat kok itu. Bahkan tanpa saya ngomong. Apalagi ngomong gitu. Begitu ngomong itu kan data-data yang saya sharingkan pada Anda kan tambah memicu data-data di Google pikiran Anda kan tambah keluar semua gitu. Maka Anda boleh jadi hari-hari ini sangat bersemangat. Jadi hari ini Anda bersemangat, orang lain kayak saya hari ini cuma men-trigger aja gitu. Tetapi ketika kita mau semangat, gampang. Trigger, ciptakan trigger. Ciptakan pemicu gitu teman. Ciptakan pemicu. Karena begitu kita terpicu itu kan data sudah ada nih, kita punya semangat kan, kita punya kalau toh hari ini kita sedang loyo, long life, bahkan kita sudah mau nyerah, udah mau kibarkan bendera putih. Oke, boleh jadi hari ini Anda sedang di level low. Tetapi kan kita pernah punya masa-masa menjadi sang hero, menjadi masa-masa challenger gitu kan.
kita pernah punya idealisme yang luar biasa, kita pernah menyelesaikan banyak pekerjaan, kita telah menjadi champion, kita pernah jadi apa ya, top star, employee, the best employee, apapun, kita pernah masa-masa indah itu. Dan memori masa indah itu ada kan, masih ada, kan nggak hilang memori. Nah, ketika kita ketemu yang indah-indah tentang produktivitas, itu kan memicu kan. Data lama terkuak kembali seperti kita googling. Begitu kata kuncinya kita masukkan kata kunci, maka data yang dimiliki Google yang selaras dengan kata kunci itu kan muncul semua. Karena hari saya ngomong hal yang semangat, yang produktif, yang visi ke depan, yang ini, maka data-data saudara akan muncul semua sehingga Anda semangat. Berarti semangat itu bisa kita kondisikan. Maka teman-teman, semangat itu bisa di-trigger, dipicu, sama dengan saudara lagi nyantai-nyantai gitu kan ya. Nggak ada apa-apa, tato ada so why do you love me? Ya, zaman itu masih pacaran dengan si itu. Langsung teringat semua, aduh gitu kan. Itu kan trigger, sama. Jadi semangat bisa dibawa dengan trigger. Yang kedua bisa dengan memberikan meaning, Pak tadi. Memberikan meaning, makna atas sesuatu itu. Sesuatu yang menyedihkan, menyakitkan ketika kita bisa men-set, memberikan meaning yang berbeda. Kita bisa punya semangat luar biasa. Bayangkan ada seorang yang jatuh tersungkur, bahkan berkeping-keping, terputus tangga, dan sampai nggak punya apa-apa. Gitu. Misalnya. Oke, ketika dia bisa bangun meaning tertentu, dia bisa semangat, dikala secara segala sesuatu aset nggak punya, dia semangat. Ketika dia ini, apa misalnya? Aduh Tuhan, terima kasih, masih dikasih umur, masih hidup. Lo bayangkan loh. Ketika dia masuk ke situ, dia tuh punya semangat yang luar biasa, padahal asetnya habis. Sama kan misalnya ada orang habis-habisan, habis di rumah sakit, habis-habisan semuanya untuk menyelamatkan nyawa. Dan betul ketika sembuh, hartanya habis, dia bilang apa? Enggak apa-apa, duit gampang dicari, yang penting masih hidup loh. Itu kan meaning, begitu meaning ke situ, dia udah lupa, dia nggak punya apa-apa, nggak punya aset. Artinya teman-teman, kita perlu kompeten untuk memberikan meaning pada segala sesuatu yang kita hadapi, teman-teman. Itu. Mau owner nggak percaya macam-macam, mau pimpinan nggak percaya macam-macam, oke, itu di luar kuasa kita. Di luar kuasa. Tetapi kita bisa memberikan meaning, bisa memainkan itu. Kadang, mohon maaf teman-teman, kadang kita juga suatu saat akan mengalami, semoga tidak ke depannya. Tapi kita pasti pernah mengalami hidup yang dizalimi, hidup yang dikotak, hidup yang bahkan kita dibunuh kreativitas kita. Boleh jadi, bukan tidak mungkin ya. Jadi terjadi pembunuhan karakter bahasa populernya. Oke, tapi saat kita sedang tersungkur, saat kita bukan siapa-siapa, nah kesanggupan kita untuk memberikan meaning, teman-teman ya, meaning atas sesuatu yang kita hadapi itu kata kuncinya. Kita coba. Karena ingat, orang lain di luar kontrol kita, orang lain di luar kuasa kita. Siapa dalam kuasa kita? Diri kita saat ini dan kini. Gitu Pak Erik, semoga Anda tambah maju, besok jadi Menteri BUMN. Amin. Oke, terima kasih, Coach. Thank you. Terima kasih, Mas Eri. Kita Ya, lanjut. terima kasih. Kita lanjut lagi ya, Coach ya. Ini Ya. ada Mbak Retno. Silahkan Mbak Retno. Silahkan Mbak Retno, Bu Retno, monggo. Ya, selamat malam, Coach. Malam, Bu Retno, Mbak Retno. Izin bertanya, tadi disampaikan untuk pencapaian goal itu dipecah menjadi langkah-langkah kecil, micro-step. Kemudian Ya. kita lakukan untuk to-do list harian. Ya, betul. Yang ingin saya tanyakan, Coach, apabila to-do list harian itu pun kita tidak tercapai di hari yang sama, itu apa yang harus kita lakukan? Apakah next hari lagi kita selesaikan lagi atau bagaimana, Coach? Terima kasih. Oke, thank you, Bu Retno ya. Hati-hati ketika kita tidak melakukan, boleh jadi tanpa sadar ada sabotase di tubuh. Maka sebisa mungkin kita paksa meskipun di penghujung malam untuk tetap kita kerjakan. Kita tanamkan ke dalam pikiran bawah sadar kita bahwa kita serius benar-benar. Itu.
Jadi sadar kecuali udah terlewati dot atau ya kemarin nggak melakukan gitu lain-lainnya. Tapi kita sadar, oh tadi masih kerjaan hari ini ada checklist yang rencana tak jalanin jam 10 pagi tadi. Nah, ketika teman-teman, ketika ini belum terkerjakan, paksa diri untuk mengerjakan. Kita sedang edukasi ke pikiran bawah sadar kita, bahwa kita tenanan kalau kita punya sesuatu harus gitu. Jadi teman-teman, oke, saya pernah harus menyelesaikan buku ya, 4 buku udah saya tulis ya teman-teman ya. Meskipun diedarkan di kalangan terbatas banget ya. Teman-teman, saat itu challenge saya harus nulis buku dan setiap hari harus 4 halaman. 4 halaman harus udah siapkan bahan-bahannya. Pokoknya setiap hari harus 4 halaman. Ya kadang kita kan juga kerja lagi banyak, akhirnya nombok-nombok gitu kan. Akhirnya nggak kepegang lah teman-teman. Akhirnya nggak pegang, akhirnya malam udah badan, udah teleng. Oke. Untung udah belajar ilmu ini teman-teman. Oke, ya udah ini teler, tapi harus mengerjakan. Cari solusi, minum kopi ngapain kayak mandi air hangat kayak agaknya kita nggak boleh terlalu lemah pada diri ya, kita nggak boleh terlalu lebay gitu. Harus jadi teman-teman cermati 4 halaman harus per hari. Kenapa? Nah ini Bu, karena kalau toh terpaksa to-do list tadi hari nggak selesai checklist hari ini, besok harus didouble, mau tidak mau, suka dan tidak suka. Kita masih disiplin diri. Besok jadi oke, hari ini karena sesuatu hal entah males, entah tadi badan greges whatever apapun itu, oke, yes. Tapi besok harus double. Misal besok nggak bisa lagi, besoknya harus double-nya 3. Dan Anda malah mengerjain doublean 3 itu saudara. Hari ini, yang kemarin dan berikutnya. Ketika Anda bukan pusing, Anda berat jalankan 3 hal, otak punya tataran. Oke, ingat tadi, cari nikmat di sengsara. Besok otak nggak mau sengsara. Betul? Otak perlu kita edukasi, saudara. Oke, maka Anda nekat, saya malam, saya badan nggak enak, bahkan pagi saya bangun kesiangan. Oke, sebuah konsekuensi. Tapi ingat, kita sedang mendidik diri kita. Besok, ingat tubuh berlaku mekanisme cari nikmat di sengsara. Dia tidak ingin sengsara berikutnya, maka berikutnya akan kerjain ini. Jadi teman-teman hormati, kita perlu disiplin dengan diri kita sendiri. Kita perlu keras dengan diri kita sendiri. Karena itu sungguhnya kita hanya bermusuhan dengan diri kita. Siapa diri kita? Penjaga keseimbangan kita itu. Titik equilibrium kita itu dia jaga. Termostat diri kita akan dijaga terus. Kita cuma jangan sampai dia menarik kembali agar kita tidak melakukan. Itu Bu. Gitu Bu Retno. Semoga bisa diterima. Begitu Mbak Retno, sudah terjawab apa yang menjadi pertanyaan ya? Oke, satu lagi ya Coach ya. Boleh, terakhir ya. Ya. Dari Mbak Emi. Mbak Emi mau open mic langsung? Mana Mbak Emi? Oke, kalau dari Mbak Emi yang di chat ini Coach, kiat untuk bertahan di lingkungan yang toksik. Kadang lelah untuk bertahan. Kiat bertahan. Jangan bertahan. Ya, betul, jangan bertahan. Karena kalau kita bertahan itu energinya kan energi ini ya, energi kalah ya. Energi korban, teman-teman. Maka kita perlu set standar kita sendiri gitu. Oke, you toxic, tapi aku punya standar sendiri. Saya punya rule of the game. Saya punya rule of the game atas hal-hal yang harus kulakukan. Aku punya standar pada hal-hal yang harus kulakukan. Oke? Jadi kita nggak ngikuti irama toksik. Nah, termasuk ketika dia ngajak ngomong dan sebagainya, dia lagi nyampah, sebisa mungkin untuk tidak ikuti mereka. Wah, tapi sekarang nggak asik. Mending kita disebut nggak asik, nggak solider, nggak apa, daripada kita kena racun. Artinya teman-teman, karena toksik itu negatif. Ingat tadi saya sempat nyinggung tentang mirror neuron merah. Ketika kita ketemu orang bersemangat, kita semangat. Tetapi ketika kita ketemu orang toksik, kita di-trigger untuk hal yang negatif yang tidak menyenangkan. Itu masalahnya.
Jadi berat loh kalau kita ngikutin orang-orang dengan toksik. Dan saya yakin kok, saya udah keliling kemana-mana, keliling perusahaan di mana-mana. Oke, banyak toksik, iya. Tapi masih ada orang-orang yang punya visi, masih punya orang punya semangat, masih punya ada orang-orang punya integritas, masih ada orang loyal, masih ada orang ya. Itu kita deketin mereka. Daripada kita hancur, daripada kita lebur seperti mereka. Gitu, Bu. Oke, Coach. Baik, semoga menjawab ya Mbak Emi ya. Ini Mbak Emi mungkin sudah out dari Zoom. Semoga bisa menjawab. Satu lagi, Bu Tiara dari Pak Logiatno. Ini beliau satu Ketua lagi. STE Pelita Nusantara, Coach Bambang. Oke, monggo. Baik. Silakan oke. Pak, monggo. Pak Lu, silakan Pak Lu. Terima kasih Coach. Sebetulnya sudah sip terima paparan kasih. dari Coach itu. Cuman sekali lagi, memang lingkungan itu dari sudut pandang kita itu seperti apa. Kalau kita menjadikan lingkungan itu sebagai hal yang menjadikan beban berat bagi kita untuk produktif, ya kita menganggap lingkungan itu jadi masalah. Tetapi kalau kita menganggap lingkungan itu menjadikan berkah bagi kita untuk semangat, kondisi lingkungan apapun, saya kira bisa tidak jadi masalah begitu. Suatu misal saya pemain bola ya, Coach ya, itu punya tim yang tidak hebat, itu kalau kita mau berprestasi hebat, suatu saat orang akan melihat, oh Logiatno akan diambil oleh tim lain begitu. Bukan salah lingkungannya begitu. Tetapi kalau kita yang disampaikan Coach tadi dalam tanda petik, wah lingkungan saya seperti ini, saya ya santai-santai saja, ya selamanya akan santai, tidak akan berprestasi begitu. Gimana Coach? Ya betul Pak Logianto. Kita tergantung bagaimana memberikan meaning kok. Coachnya di situ. Jadi kita itu bahkan kita itu bisa melokalisir, ini kan sebuah lingkungan yang buruk itu. Kita tetap berada di luar buruk, tapi kita tidak buruk gitu. Kan kita nyebrang di lingkungan mereka, tapi otak kita kan bisa jalan sendiri gitu. Kita berada di lingkungan toksik, bahkan di lingkungan yang ekstrim buruknya maksudnya. Tapi pikiran kita tuh bisa punya visi besar. Oke, ini saya berikan pembanding. Kalau boleh sharing sedikit Coach terkait dengan itu. Kebetulan saya itu kan ditumbuhkan di lingkungan perguruan tinggi yang bukan besar seperti Undip ya. Itu. Tetapi karena saya sudah dalam tanda petik bersumpah pada diri saya seorang dosen, itu. Kalau di Google namanya Logiatno kok tidak muncul kan ya saru toh Coach. Dosen kok di Google enggak tampak sama sekali begitu. Nah, supaya di Google tampak banyak, itu kan karyanya harus banyak, Coach. Ya, itu aja. Jadi minimal jadi dosen kalau di googling sama mahasiswanya Logiatno dicari ya tampaknya banyak begitu. Itu menunjukkan seberapa yang bisa kita hasilkan. Terima kasih, Coach. Thank you, Pak. Semua tergantung bagaimana kita memberikan meaning, Pak. Itu aja kuncinya. Thank you. Pak Lo, bahagia banget saya dapat tentang penguatan ini. Semoga nanti next ketemu, Pak. Terima kasih. Ya. Sudah, Bu Tiara, silakan. Oke, baik. Karena waktu juga ini yang harus menghentikan diskusi kita malam hari ini. Semoga kita masih ada kesempatan lagi di lain waktu ya, Coach ya. Atau siap. Dengan senang hati. Coach Bambang kan sudah share nomor handphone, mungkin dari Bapak Ibu peserta mau langsung, boleh Coach untuk japri. Boleh sekali, boleh sekali. Alhamdulillah. Boleh sekali. Tapi jawabnya nggak selalu langsung. Kadang lagi ada kegiatan. Sudah, terima kasih sekali Coach sudah diperbolehkan untuk bertanya langsung melalui WA atau kalau telepon boleh nggak Coach atau cukup WA saja? WA dulu, baru itu kontak-kontakan janjian ngobrol gitu. Karena banyak nomor masuk kita belum tahu, kita nggak kita angkat. Oke, betul. Baik Coach, terima kasih atas waktunya, ilmunya yang bermanfaat. Semoga bisa kita aplikasikan kepada diri kita sendiri ya untuk ke depannya. Baik Coach, sebelum nanti Coach Bambang memberi closing statement, kita mau foto bersama dulu Coach. Oke, boleh. Ayo.
Silahkan Bapak Ibu peserta webinar untuk bisa open cam, kita buka, kita foto bersama dulu. Ada Ya, dua silakan. slide, ya. Nanti saya yang akan memberi aba-aba, slide 1 dan slide 2. Silakan open kamera, Oke, teman-teman. open cam dulu. Dibuka Bu Sasa, Bu Indi, Oke. Pak Danang, Bu Yesi, silakan dibuka semuanya biar kelihatan. Baik. Oke. Masih banyak Oke. yang belum. Saya tunggu ya, biar bisa masuk semua. Mbak Agnes, Pak Bimo, Bu Sasa, Mbak Yesi, Pak Danang, Bu Indi. Om Edi, silakan Om. Buka Om. Pak Pak Yuda, Sis, silakan dibuka. Pak Sis, Pak Yermi. Baik. Oke, kita siap untuk slide pertama dulu. Salam kompeten. Oke, salam kompeten. Gimana Pak Pri, salam kompeten? Oke. Ini aja. Oke. Saya nggak ikut salam karena tangan saya. Untuk operasi, ya. Siap Bu. 1, 2, 3. Oke. Oke, sebentar. Wait. Oke, slide kedua. Salam kompeten juga. 1, 2, 3. Oke. Sudah. Baik, saya persilakan kembali Coach Bambang untuk closing statement. Ya, teman-teman, hati-hati dengan jebakan zona kenyamanan. Yes, akan menjebak kita untuk tidak kemana-mana. Maka bersering-seringlah untuk menghadapi fear zone. Karena saat kondisi fear, sesungguhnya kita sedang bertumbuh. Teruslah bertumbuh, teruslah makin produktif, teruslah makin berjaya. Baik, terima kasih Coach. Amin. Untuk Coach Luar biasa. Terima kasih Coach Bambang. Terima kasih Pak Tergi, Matur sun. Demikian, terima kasih. Demikian rangkaian acara webinar Behavior Crafting mendesain perilaku menuju super produktif. Kami mengucapkan terima kasih kepada Coach Bambang dan seluruh peserta atas partisipasi dan kerjasamanya. Sampai bertemu dalam kesempatan webinar selanjutnya. Kami segenap panitia mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Semoga webinar malam ini memberikan manfaat bagi kita semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih Coach Bambang. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Sehat selalu. Amin.